Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imeldian Rahmayani dari program studi S1 Farmasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas 19 November Kolaka. Adapun tujuan saya di sini saya ingin memaparkan materi dari mata kuliah farmakologi molekuler. Namun untuk itu, teman-teman yang saya hormati, Ibu dosen pengampu yakni Ibu Apteker Harni Saktika Kamarudin, SSI, MSI. Nah, di sini saya akan membawakan sebuah materi dengan pokok pembahasan. Yang pertama itu aksi obat pada reseptor berhubung dengan protein G pada reseptor adrenergik dan reseptor angiotensin. Kemudian yang kedua itu ada aksi obat pada reseptor growth factor dan sitokin. Baik, sebelum itu kita harus tahu apa sih yang dimaksud dengan reseptor. Dapat dilihat pada slide, reseptor merupakan sebuah makromolekul protein seluler yang bersifat spesifik yang berikatan langsung dengan ligan, di mana terapi molekuler reseptor digunakan sebagai target aksi obat, dan di mana dia ini secara sistematis berdasarkan signal transduksinya. Nah, ini adalah gambar dari reseptor GPCR atau reseptor yang tergandeng dengan protein G. Kenapa dikatakan tergandeng dengan protein G? Karena dapat dilihat pada gambar GPCR ini terhubung dengan ekstraseluler dan intraseluler atau sitoplasma. Kemudian dia terikat dengan protein yang dinamakan protein G. Oke, kita lanjut. Nah, protein G sendiri adalah protein heterotrimerik yang mengandung subunit alfa dan beta serta gamma, atau mengandung 3 rantai polipeptida yang berfungsi melalui siklus disosiasi subunit yang ditumpangkan oleh pertukaran nukleotida guanin yang dimediasi GPCR pada subunit alfa. Jadi dia dikatakan protein G karena adanya pertukaran nukleotida guanin atau adanya guanin. Baik, kita lihat ini gambar dari protein G. Protein G itu memiliki 7 transmembran, yaitu tidak terhitung yang warna ungu ini, yang merupakan dari protein G kita bisa hitung ada 7, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang berikatan dengan GPCR. Baik, itu ada reseptor adrenergik. Nah, reseptor adrenergik itu merupakan reseptor yang memperantarai berbagai aksi saraf simpatik, yang dimana reseptor ini merupakan reseptor bagi neurotransmitter golongan katekolamin, yaitu adrenalin atau epinefrin, dan noradrenalin atau norepinefrin. Epinefrin terutama menstimulasi reseptor beta adrenergik, sedangkan norepinefrin menstimulasi terutama pada reseptor alfa adrenergik. Oke, selanjutnya kita ada subtipe reseptor adrenergik, yaitu ada alfa 1, kemudian alfa 2. Selanjutnya ada reseptor beta 1, beta 2, dan nah, ini adalah reseptor adrenergik yang dimana pertama-tamanya itu peningkatan agonis. Agonis ini seperti epinefrin atau norepinefrin. Dia kemudian berikatan dengan reseptor adrenergik. Ini sesuai tanda panahnya, yaitu berikatan dengan reseptor adrenergik. Kemudian ketika berikatan maka protein G ini dapat diaktifkan, atau ketika norepinefrin berikatan dengan reseptor adrenergik maka menyebabkan perubahan konformasi. Perubahan konformasi inilah
yang mengaktifkan protein G yang terkait. Dapat dilihat pada gambar ini, protein G-nya langsung aktif ya. Kemudian setelah itu, ketika protein G aktif, maka reseptor yang telah aktif mendorong pertukaran GDP dengan GTP pada subunit alfa dari protein G. Mengaktifkan protein G aktivasi. Kemudian adenilat siklase ini subunit alfa dari protein GS mengaktifkan adenilat siklase. Jadi ketika terjadi pertukaran GDP dengan GTP pada subunit alfa, maka protein G dapat mengaktifkan adenilat siklase. Kemudian ketika adenilat siklase aktif, dia dapat memproduksi KAMP, yaitu di mana adenilat siklase ini meningkatkan produksi KAMP dan ATP. Adenilat siklase ini ketika aktif, dia itu dapat meningkatkan produksi ATP dengan KAMP. Nah, ketika peningkatan produksi KAMP dan ATP, maka dapat diaktifasikan PKA. KAMP mengaktifkan protein kinase A atau disingkat dengan PKA, sehingga menghasilkan respons seluler. Aktivasi PKA mengarah pada respons seluler seperti kontraksi otot polos dan denyut jantung. Jadi, ketika ATP dan KAMP meningkat, maka PKA dapat aktif, sehingga PKA inilah yang menghasilkan respons seluler. Respons selulernya itu apa? Yaitu kontraksi otot polos dan denyut jantung. Slide berikutnya. Nah, ini adalah contoh obat yang bekerja melalui reseptor adrenergic. Yang pertama itu di tipe alfa 1 itu ada phenylephrine, yaitu yang digunakan sebagai dekongrestan nasal dan untuk meningkatkan tekanan darah dalam situasi darurat. Kemudian ada methoxsamy yang digunakan untuk mengatasi hipotensi atau tekanan darah rendah. Selanjutnya reseptor alfa 2 itu ada pronin yang digunakan untuk mengobati hipertensi dan beberapa jenis nyeri kronis. Terus ada reseptor beta. Nah, pada beta 1 itu ada doputamin. Kemudian di beta 2 ada albuterol atau dikenal dengan salbutamol, yang dimana ini digunakan sebagai bronchodilator untuk mengobati asma dan penyakit paru obstruktif kronis atau disingkat dengan COPD. Kemudian ada reseptor beta 3 itu contohnya ada mirabegron, ya, dimana digunakan untuk mengobati overactive bladder atau kandung kemih yang terlalu aktif. Baik, kita beralih ke reseptor angiotensin. Nah, reseptor angiotensin adalah jenis reseptor yang meningkatkan hormon angiotensin. Nah, di mana sistem ini memainkan peran penting dalam mengatur tekanan darah, keseimbangan cairan, dan volume darah. Terdapat dua jenis, utama reseptor angiotensin itu pertama ada reseptor angiotensin 2 tipe 1 atau disingkat AT1. Ini adalah reseptor utama yang memediasi efek fisiologis angiotensin 2, termasuk vasokonstriksi atau penyempitan pembuluh darah. Ingat, termasuk vasokonstriksi atau penyempitan pembuluh darah, peningkatan tekanan darah, pelepasan aldosteron, dan reabsorpsi natrium di ginjal. Kemudian jenis yang kedua itu reseptor angiotensin 2 tipe 2 atau disingkat AT2. Ini cenderung memiliki efek berlawanan dengan AT1. Kenapa? Karena dia itu vasodilatasinya pelebaran pembuluh darah. Jika tipe 1 atau AT1 tadi penyempitan, maka AT2 ini merupakan pelebaran pembuluh darah. Oke, fungsi angiotensin itu sebagai pengaturan tekanan darah, kemudian ada pengaturan volume darah, dan fungsi ginjal, kemudian ada proliferasi dan pertumbuhan. Nah, ini adalah reseptor angiotensin, di mana reseptor angiotensin ini yaitu angiotensin 2 akan bekerja pada reseptornya memicu berbagai respons fisiologis
yaitu kenaikan tekanan darah, arteri, dan fungsi renal jadi hipertensi. Ini angiotensin-nya. Kemudian dia itu terhubung langsung dengan AT1 atau angiotensin tipe 1, yang dimana reseptor AT1 ini terdistribusi pada sel poros pembuluh darah, paru-paru, hati, ginjal, dan otak. Kemudian AT1 ini langsung ke GPCR. Nah, dimana dia ini ke GPCR yang menggandeng GQ dan melalui jalur fosfopilase. Dia itu menggandeng GQ dari jalur fosfopilase. Berikutnya, nah ini dia, itu reseptor angiotensin dan protein G. Seperti yang terlihat tadi pada gambar, di mana reseptor ini angiotensin itu pertama AT1 dan AT2. Yakni adalah jenis reseptor yang terhubung dengan protein G. Reseptor ini berperan penting dalam mengatur tekanan darah dan keseimbangan cairan dalam tubuh. Setelah reseptor angiotensin dikenalkan, maka terjadi aktivasi reseptor, yaitu ketika angiotensin 2 atau hormon polipeptida berikatan dengan reseptor AT1, ini menyebabkan perubahan konformasi pada reseptor tersebut. Ketika terjadi perubahan konformasi, maka reseptor dapat teraktivasi. Nah, di mana ini berikatan dengan reseptor AT1, terus aktivasinya itu apa? Yaitu protein G. Aktivasi protein G. Ketika sudah perubahan formasi, maka protein G ini aktif. Nah, perubahan formasi pada reseptor AT1 itu mengaktifkan protein G yang terikat pada sisi intraseluler set reseptor. Protein G ini terdiri dari 3 subunit alfa. 3 subunit itu ada alfa, beta, dan gamma. Baik, setelah reseptor aktif, maka selanjutnya itu disosiasi subunit protein G, yang dimana subunit alfa dari protein G ini menggantikan GDP atau guanosin difosfat dengan GTP. Jadi gunanya protein G itu aktif pada angiotensin ini, yaitu dimana harus menggantikan GDP atau guanosin difosfat menjadi GTP atau guanosin trifosfat, yang menyebabkan disosiasi dari subunit beta dan gamma. Selanjutnya, pengaktifan efektor. Nah, subunit alfa yang aktif atau terikat dengan GTP atau subunit beta gamma dapat mempengaruhi molekul efektor di dalam sel, seperti enzim adenylacikase atau fosfopilase C. Selanjutnya, produksi Scott messenger. Nah, produksi Scott messenger ini yaitu molekul efektor yang teraktivasi menghasilkan molekul sekunder atau strong messenger seperti CAMP atau secret adenosine monofosfat atau IP3 atau inositol trifosfat yang memicu serangkaian reaksi biokimia di dalam sel. Nah, ketika itu terjadilah respons seluler. Nah, ini adalah hasil akhirnya, di mana menghasilkan berbagai respons seluler seperti kontraksi otot polos, peningkatan tekanan darah, dan pelepasan hormon lain. Itu respons seluler. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah salah satu contoh obat pada angiotensin, yaitu ada losartan. Losartan ini berikatan dengan reseptor AT1. Kemudian ketika berikatan dengan AT1, dia itu mencegah angiotensin 2 dari berikatannya dengan reseptor tersebut atau blokade aktivitas protein G. Dengan terhambatnya angiotensin 2 dari berikatan dengan reseptor AT1, protein G tidak aktifkan sehingga tidak terjadi aktivasi molekul efektor. Nah, kemudian selanjutnya terjadilah pengurangan respons seluler. Tanpa adanya aktivasi molekul efektor, maka produksi molekul sekunder berkurang, mengurangi respons seluler seperti vasokonstriksi atau penyempitan pembuluh darah.
Kemudian selanjutnya penurunan tekanan darah. Hasil akhirnya adalah penurunan tekanan darah karena pembuluh darah tetap lebih rileks yang menyempit, dan mekanisme ini losartan atau obat ARB lainnya membantu dalam mengontrol tekanan darah tinggi dan mengurangi beban bekerja pada jantung. Jadi intinya ini losartan ini bekerja untuk menghambat dari berikatannya dari mencegah angiotensin 2 dari berikatannya dengan reseptor AT1 sehingga tidak terjadi pembuluh darah yang menyempit. Kemudian selanjutnya itu kita masuk di reseptor growth factor. Nah, reseptor growth factor ini yaitu reseptor pertumbuhan atau reseptor faktor pertumbuhan. Adalah protein yang terletak pada permukaan sel atau di dalam sel yang berfungsi untuk menerima dan merespons sinyal dari growth factor atau faktor pertumbuhan. Growth factor adalah molekul yang mengatur berbagai proses biologis penting seperti pertumbuhan sel, proliferasi, diferensiasi, dan penyembuhan jaringan. Reseptor growth factor bekerja dengan mengikat growth factor spesifik yang beredar di luar sel. Setelah pengikatan ini terjadi, reseptor akan mengalami perubahan konformasi dan mengaktifkan serangkaian jalur sinyal intraseluler. Nah, aktivasi jalur sinyal ini kemudian memicu respons seluler seperti pembelahan sel atau perubahan fungsi sel. Dapat dilihat dari gambar. Nah, ini dia gambar dari reseptor growth factor yang dimana reseptor growth factor ini mengalami pengenalan, yaitu pengenalan dengan protein yang terletak di permukaan sel. Ketika ini reseptor growth factor melakukan pengenalan dengan protein yang terletak di permukaan sel, kemudian terjadilah pengikatan faktor pertumbuhan dan memulai serangkaian sinyal di dalam sel yang mengatur pertumbuhan, diferensiasi, dan proliferasi sel. Contohnya itu growth factor adalah reseptor tirosin kinase. Nah, ini adalah tirosin kinase itu adalah reseptor dari growth factor contohnya. Yang dimana ketika terjadi pengikatan ligan atau faktor pertumbuhan seperti pada EGF atau epidermal growth factor ini, maka mengikat reseptornya di permukaan sel. Nah, ketika terjadi pengikatan, dia pun mengikat atau menghubungkan reseptor di permukaan sel. Kemudian terjadilah dimerisasi dan autophosphorylation setelah ligan terikat, di mana reseptor mengalami dimerisasi atau dua reseptor bergabung, yaitu dan mengaktifkan domain tirosin kinase yang menyebabkan autophosphorylation atau penambahan fosfat pada residu tirosin di dalam reseptor. Jadi di sini domain tirosin kinase ini menyebabkan autophosphorylation atau penambahan fosfat pada residu tirosin di reseptor. Nah, dapat dilihat. Kemudian intervensi dengan obat. Obat-obatan memberikan berbagai tahap terutama pada konteks kanker. Kemudian diintervensi dengan obat pada reseptor growth factor. Nah, di sini ada inhibitor tirosin kinase. Contoh obatnya itu ada erlotinib atau Perceval, inhibitor EGFR tirosin kinase yang digunakan untuk mengobati kanker paru-paru non-small cell. Kemudian ada monoclonal antibody yang dimana salah satu obatnya ada trastuzumab atau Herceptin, yaitu antibodi monoklonal yang menargetkan HER2 reseptor yang digunakan dalam pengobatan kanker payudara HER2 positif. Kemudian kita beralih ke reseptor sitokin. Nah, reseptor sitokin ini
adalah protein khusus yang ditemukan pada permukaan sel yang berfungsi untuk mengenali dan mengikat sitokin, yaitu molekul sinyal kecil yang berperan dalam komunikasi antar sel, terutama dalam sistem kekebalan tubuh ketika sitokin berikatan dengan reseptornya. Kemudian memicu rangkaian reaksi di dalam sel yang dapat mempengaruhi pertumbuhan, diferensiasi, dan aktivitas sel tersebut. Nah, perlu kita ketahui beberapa jenis reseptor sitokin itu mereka biasanya diklasifikasikan berdasarkan struktur dan fungsi mereka. Beberapa contoh utamanya termasuk reseptor untuk interleukin, interferon, dan faktor nekrosis atau tumor TNF. Kemudian, aktivasi reseptor sitokin dapat memulai jalur persinyalannya seluler yang kompleks, yang seringkali melibatkan aktivasi enzim, perubahan ekspresi gen, dan respon imun lainnya. Nah, ini dia sitokin dalam sistem imun. Yaitu tadi dikatakan bahwa ada TNF atau faktor nekrosis tumor. Ini TNF-nya. Kemudian juga tadi itu ada dijelaskan tentang interleukin dan interferon. Ya, kita kembali ke slide. Nah, ini contoh obatnya. Contoh obat yang mekanisme aksinya itu ada anakinra atau menghambat reseptor IL-1, mencegah aksi IL-1 yang berperan dalam peradangan. Nah, yang kedua itu ada adalimumab atau Humira yang mengikat TNF-alfa yang mencegah interaksi dengan reseptornya dan mengurangi peradangan. Kemudian ada tofacitinib atau menghambat enzim JAK yang mengurangi transmisi sinyal inflamasi yang dimediasi oleh sitokin. Oke, terima kasih. Ini materi yang bisa saya bawakan mengenai aksi obat terhadap reseptor. Yang pertama itu yang terhubung dengan protein D, yaitu reseptor adrenergik dan reseptor angiotensin. Dan yang kedua, aksi obat pada reseptor kofaktor dan sitokin. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.